Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, Proyek Fisika Matematika 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba menjelaskan apa itu rumus Stirling. Nah, adapun anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri, lalu Gilang Istiqlal dengan nomor induk mahasiswa E1Q021032. Yang kedua ada Janati dengan nomor induk mahasiswa E1Q021028. Yang ketiga ada Gina Harnum Fatina dengan nomor induk mahasiswa E1Q021025. Dan yang keempat ada Rahmania Azizah E1Q021039. Nah, dosen pengampu pada mata kuliah kali ini adalah Ibu Janatin Arduha, SSI, MSc. Baik, saya lalu Gilang Istiqlal, perwakilan dari kelompok 3 akan mencoba menjelaskan apa sih itu rumus Stirling. Apa itu rumus Stirling? Nah, rumus Stirling adalah rumus yang digunakan untuk menaksir nilai faktorial secara asimptotik. Artinya nilai kesalahan estimasi semakin kecil atau mendekati 0 untuk faktorial di bilangan yang semakin besar atau mendekati tak hingga. Nah, rumus Stirling itu dituliskan sebagai n faktorial mendekati n pangkat n dikali eksponensial pangkat min n dikali akar 2 Vn, atau bisa juga dituliskan dalam bentuk seperti ini, ya, n faktorial mendekati n pangkat n plus setengah dikali eksponensial pangkat min n kali akar 2 V. Nah, kalau kita mau cari nilai faktorial secara pasti, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut ini. Rumusnya adalah, nah teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah rumus yang kita bisa gunakan untuk mencari nilai faktorial secara pasti. Nah, nilai pasti ini juga bisa dicari menggunakan kalkulator, teman-teman. Nah, kalau tadi kita bisa cari nilai pastinya, sekarang kita bisa cari nilai pendekatan untuk perhitungan Stirling. Nah, rumus pendekatan Stirling yaitu ln n faktorial mendekati n ln n min n. Nah, untuk menghitung persentase kesalahan antara nilai pasti dengan nilai pendekatan, kita bisa menggunakan rumus ini, teman-teman. Jadi persentase kesalahannya adalah nilai pasti dikurangi nilai pendekatan dibagi nilai pasti kemudian dikalikan 100%. Nah, kita coba menjawab contoh soal ya, teman-teman. Nah, contoh soal yang pertama, hitunglah nilai pendekatan dari ln 35 faktorial. Penyelesaiannya, nah tadi kan kita sudah dikasih atau diberikan rumus seperti ini, teman-teman. Ln n faktorial mendekati n ln n min n. Nah, kita masukkan dah nilai n-nya 35 sehingga kita dapatkan seperti ini penyelesaiannya, teman-teman. Nah, hasil dari ln 35 faktorial adalah mendekati 89,425. Itu dia, teman-teman. Kita coba contoh soal berikutnya. Hitunglah nilai pendekatan dari ln 20 faktorial. Sama seperti yang tadi. Penyelesaiannya, kita gunakan rumus yang telah diberikan untuk menghitung nilai pendekatan, yakni ln n faktorial mendekati n ln n min n. Kita masukkan nilai n-nya 20, sehingga kita dapatkan 20 ln 20 min 20. Ln 20 adalah 2,995, sehingga ln 20 faktorial adalah mendekati 20 dikali 2,995 min 20. Akhirnya kita dapatkan nilai ln 20 faktorial adalah 39,9. Ln 20 faktorial mendekati 39,9. Nah, contoh soal yang selanjutnya adalah hitunglah nilai pasti dari ln 35 faktorial. Penyelesaiannya seperti apa? Teman-teman bisa mengambil kalkulator di rumahnya, langsung menggunakan kalkulator, ketik ln 35 faktorial, maka kita akan dapatkan nilai pastinya adalah ln 35 faktorial
sama dengan 92,136. Contoh soal yang nomor 4, hitunglah nilai pasti dari len 20 faktorial. Penyelesaiannya sama seperti tadi, teman-teman bisa menggunakan kalkulator di rumah. Dan kita dapatkan nilai len 20 faktorial sama dengan 42,335. Nah, sekarang kita bisa menghitung persentase kesalahannya. Ini adalah contoh soalnya, nomor 5, hitunglah persentase kesalahan dari perhitungan nilai len 35 faktorial. Penyelesaian, ingat rumus persentase kesalahan, yakni nilai pasti dikurangi nilai pendekatan dibagi nilai pasti kali 100%. Nah, ini teman-teman, kita masukkan saja nilai-nilai yang sudah kita dapat di soal-soal sebelumnya. Nilai pasti dari len 35 faktorial adalah 92,136. Kemudian nilai pendekatannya adalah 89,425 yang sudah kita dapatkan pada soal-soal sebelumnya. Kemudian kita bagi dengan nilai pastinya 92,136. Kemudian kita kalikan 100%, kita dapatkan persentase kesalahannya adalah 2,929%. Nah, soal yang berikutnya nomor 6. Hitunglah persentase kesalahan dari perhitungan nilai len 20 faktorial. Sama seperti tadi, kita ingat kembali rumusnya, persentase kesalahan adalah sama dengan nilai pasti dikurangi nilai pendekatan dibagi nilai pasti dikali 100%. Maka kita langsung saja masukkan soal-soal nilai-nilai yang kita dapatkan dari soal sebelumnya. Nilai pasti dari len 20 faktorial kita sudah dapatkan tadi di soal. Sebelumnya nilainya adalah 42,335, kemudian nilai pendekatan dari len 20 faktorial kita sudah dapatkan di soal sebelumnya, yakni 39,9. Kemudian kita bagi nilai pastinya yaitu 42,335, kemudian kita kalikan dengan 100%. Maka kita dapatkan persentase kesalahannya adalah 5,751%. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman adalah contoh penerapan rumus Stirling pada soal fisika. Seperti apa soalnya? Mari kita lihat teman-teman. Nah, jika diketahui bobot konfigurasi W dari sebuah sistem adalah W sama dengan N faktorial V dikali GS pangkat NS per NS faktorial. Bagaimana penyelesaiannya? Maka kita dapat menyelesaikannya seperti ini. Nah, V di persamaan ini disebut sebagai notasi Gauss. Maka berlaku, sebentar. Nah, maka berlaku NZ sama dengan Z faktorial sama dengan gamma dalam kurung Z plus 1. Nah, jika pada persamaan ini kita kalikan kedua ruas dengan len, maka kita dapatkan persamaan seperti ini, teman-teman. Jelas ya? Nah, dari sini kita bakal dapat persamaan seperti ini, teman-teman. Len W sama dengan len N faktorial plus sigma S len GS pangkat NS per NS faktorial sama dengan len N faktorial plus sigma len GS pangkat NS min sigma len NS faktorial. Nah, kita lihat persamaan yang ini, teman-teman. Kita gunakan rumus Stirling untuk menguraikan persamaan ini, teman-teman, yaitu len N faktorial sama dengan N len N min N. Dan kita ingat bentuk len BC ya, teman-teman. Jadi len B pangkat C sama dengan C len B, sehingga kita dapatkan persamaan seperti ini, teman-teman. Kita uraikan persamaannya, kita dapatkan seperti ini, teman-teman. Kita uraikan lagi. Nah, kita dapatkan seperti ini ya, teman-teman. Ingat di sini ada min N, di sini ada plus N, jadinya N-nya hilang, habis. Kita dapatkan persamaan seperti ini. Nah, nilai len N ini dapat kita abaikan karena berharga konstan. Sehingga kalau kita turunkan, maka akan bernilai 0. Sehingga kita dapatkan D len W sama dengan sigma N len GS min sigma N S len NS di NS. Nah, sehingga kita dapatkan
D ln W sama dengan sigma S NS ln GS per NS ln NS dNS. Nah, bentuk yang ini, ingat tadi teman-teman, sama dengan yang ini. Nah, sehingga kita dapatkan persamaan seperti ini teman-teman. Nah, syarat konfigurasi termungkin adalah D ln W sama dengan 0, di mana ini adalah syarat maksimum, kemudian N sama dengan konstan, di mana Dn sama dengan 0, E konstan, di mana DE sama dengan 0. Maka kita punya D ln W sama dengan alpha Dn plus beta DE sama dengan 0. Nah, alpha dan beta disebut pengali tak tentu Lagrange. Kembali lagi, Anda memiliki besaran NS dan GS, maka Dn min sigma DNS dan DE sama dengan sigma epsilon S DNS. Sehingga kita dapatkan, atau selanjutnya kita substitusi, selanjutnya kita substitusi atau kita masukkan substitusi dari variabel di atas, akan diperoleh, masukkan nilai D ln W dan akan diperoleh D ln W plus A sigma DNS plus B sigma D epsilon DNS sama dengan 0. Ingat ya teman-teman, yang ini kita masukkan atau kita substitusi ke persamaan yang sebelumnya, sehingga kita dapatkan persamaan seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Sehingga kita dapatkan sigma ln GS per NS DNS plus A sigma DNS plus B sigma D epsilon S D DNS sama dengan 0. Sehingga kita dapat penyelesaian dari soalnya adalah sigma dalam kurung ln GS per NS D plus alpha plus beta DES dikali DNS sama dengan 0. Nah, sekian penjelasan dari kelompok 3 terkait apa sih itu rumus Stirling dan pembahasan soal yang ada pada rumus Stirling. Semoga penjelasan pada video kali ini dapat menambah pemahaman teman-teman sekalian tentang rumus Stirling. Kurang lebihnya kami dari kelompok 3 mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.